Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada kali ini, mari terlebih dahulu kita berdoa dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada kali ini yaitu masih mengenai tentang Microsoft Excel, di mana fungsi yang akan kita pelajari hari ini yaitu fungsi pencarian, yaitu lookup. Ada lookup dan ada VLOOKUP. Nah, apa itu fungsi VLOOKUP dan lookup? VLOOKUP dan lookup merupakan bagian dari fungsi lookup. Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awal huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus, sedangkan lookup itu berawal dari huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Jadi nanti pada saat menggunakan fungsi lookup dan VLOOKUP ini, kita akan membutuhkan sebuah atau suatu tabel, di mana tabel itu datanya terdiri dari atau ditampilkan dalam bentuk vertikal kah atau dalam bentuk horizontal kah. Nanti akan kita contohkan. Nah, ini untuk yang VLOOKUP, penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi, judul tabelnya atau judul kolomnya itu berada di atas, datanya atau record datanya itu tersusun dari atas ke bawah, ya. Seperti ini. Nah, ini bentuk penulisan dari VLOOKUP, nanti akan kita cobakan secara langsung. Kemudian untuk lookup, ini kebalikannya. Jadi fungsi lookup digunakan untuk mengisi data berdasarkan tabel referensi yang berbentuk baris atau horizontal. Nah, tentu berbeda dengan penggunaan VLOOKUP yang telah kita bahas sebelumnya, di mana lookup judul kolomnya terletak di bagian kiri dan datanya tersusun ke kanan dalam bentuk horizontal. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Ya, jadi judul kolomnya itu berada di sebelah kiri, ya seperti ini. Kalau yang VLOOKUP itu berada di atas, ya seperti tabel kita biasa atau umumnya. Nah, sedangkan untuk lookup itu judul kolomnya berada di sebelah kiri, sedangkan data-datanya atau record datanya itu berada di sebelah kanan, ya. Jadi tersusun secara horizontal. Nah, ini bentuk penulisan lookup. Oke, mungkin langsung saja kita cobakan untuk praktek. Nah, ini untuk yang pertama. Yang pertama akan kita cobakan untuk fungsi lookup, ya. Dimana tadi seperti yang dijelaskan bahwa untuk tabel lookup judul kolomnya itu berada di sebelah kiri, ya. Sedangkan data-datanya di sebelah kanan, tersusun secara horizontal, ya. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, ya. Tersusun secara horizontal. Jadi untuk menggunakan fungsi lookup ini kita membutuhkan tabel bantu ini, ya. Jadi datanya harus ada. Kalau tidak ada data tabel seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan fungsi lookup ataupun VLOOKUP. Karena sifat dari fungsi lookup ini dia harus ada tabel ini, tabel bantunya. Karena kita akan mencari data dari sini. Nah, beda dengan fungsi if, ya. Kalau if tidak perlu kita buatkan seperti ini. Ya, nanti kita coba jabarkan dengan struktur penulisan dari logikanya. Nah, sedangkan kalau lookup ataupun VLOOKUP itu harus ada tabel bantu seperti ini. Nah, mungkin langsung saja kita cobakan. Jadi di sini ada sebuah tabel di mana tabel ini digunakan untuk laporan pembayaran honor, ya. Nah, datanya ini sudah tersusun di sini, di mana ada nama staf, kode ahli. Berarti di sini ada keterangan, ada posisi upah per jam. Ini masih kosong. Nanti kita gunakan tabel cari di sini. Kemudian jumlah kerja, jam kerja, ini sudah ada. Gaji kotor, PPh, kemudian honor bersih, dan nanti total pembayaran honor. Nah, ini ada prosesnya di sini, keterangannya. Langsung saja kita cobakan. Nah, untuk mencari posisi itu datanya ada di tabel gaji ini, ya, dimana diambil dari kode ahli. Jadi untuk posisi administrasi itu kode ahlinya adalah ADM, ya, sampai seterusnya nanti.
karena data yang disajikan ini dalam bentuk horizontal, ya, tersusun secara horizontal seperti ini, maka kita gunakan fungsi lookup. Jadi di sini sama dengan lookup buka kurung. Nah, kita tandai mana yang akan kita jadikan nilai asalnya atau nilai kodenya, ya, yang jadi patokan yang mana. Berarti ini posisi patokannya ada di C6. Nah, ini data kondisinya berada di C6, kemudian koma atau titik koma, ya. Nah, kita blok mana data tersebut, di mana data tersebut akan kita cari. Nah, untuk membloknya kita harus blok semua tabel, ya. Yang paling utama itu adalah tabel yang dimana nanti kita akan tampilkan datanya. Tapi kalau kita ingin blok semuanya lebih bagus supaya nanti tidak tidak berbeda-beda dengan yang lain. Ya, jadi kita blok semuanya. Nah, setelah diblok, ya, kita harus tahan nilainya. Kita harus ubah nilai ini menjadi string, ya, atau menjadi table array. Ya, dimana tabel array ini nanti nilainya adalah tetap. Nah, untuk nilainya tetap, maka kita tekan pada keyboard itu ada F4, ya, pada bagian paling atas keyboardnya itu ada F4, berarti kita klik langsung. Nah, otomatis nanti dia berubah jadi seperti ini, ya. String B string 18, titik 2, string E string 20, ya. Jadi saya ulangi di sini, ya. Kita blok tabel bantunya di mana data tersebut akan dicari. Kemudian kita tahan dengan klik atau tekan di keyboardnya tombol F4 langsung, ya. Nah, sehingga datanya berubah jadi seperti ini. Nah, ini artinya data ini ditahan jadi tidak berubah-ubah ketika kita melakukan penarikan data di sini, ya. Jadi data tabel ini dia tidak berubah. Kalau seandainya kita tidak tahan, berarti ketika ditarik ini maka di sini juga akan ikut tertarik, ya, nilai sumbernya. Nah, supaya dia tidak ikut tertarik bagian ini, maka kita harus tahan dengan mengubahnya menjadi string B atau seperti ini, ya. Nah, setelah itu koma untuk mencari posisi kita lihat di dalam tabel bantu kita. Nah, berada di baris keberapa dia untuk nilai posisi itu. Nah, kita lihat dia berada di baris kedua, ya. Kalau untuk baris pertama itu kode ahli, baris kedua itu posisi. Berarti di sini kita komakan koma 2, ya. Kalau koma 3 nanti akan muncul yang 70.000, 85.000 dan seterusnya. Nah, karena kita hanya mencari posisi, maka dia berada di baris kedua ini, ya. Nah, setelah itu kita buatkan koma satu lagi 0, ya. 0 ini nanti harus ada di setiap pernyataan fungsi untuk lookup ataupun VLOOKUP. Jadi di akhirnya harus kita akhiri dengan 0. Ya, setelah itu kita tutup dengan kurung. Sehingga dapat hasilnya seperti ini. Ya, jadi MJ itu manajemen, IT itu teknologi informasi dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan upah per jam, ini hampir sama dengan lookup buka kurung, kode sumbernya ada di C6. Nah, kemudian koma kita cari datanya di tabel bantu, ya. Blok semuanya. Kemudian kita tahan dengan tekan F4 di keyboard sehingga hasilnya jadi seperti ini. Kemudian koma untuk upah per jam itu berada di baris ke-3, ya. Dari data yang kita blok ini dia berada di baris ke-3, maka di sini koma 3 terakhir koma 0, ya. Dia tutup dengan kurung. Ini hasilnya. Nah, kalau ingin diubah jadi rupiah silakan. Oke, ini sudah saya ubah. Kemudian untuk gaji kotor, nah kita lihat di sini prosesnya sebagaimana. Untuk gaji kotor itu sama dengan jumlah jam kerja dikali upah per jam. Jadi tinggal dimasukkan saja di sini datanya sama dengan jumlah jam kerja, berarti di F6 dikali dengan upah per jam. Upah per jam ini E6. Enter.
Nah, kalau sudah tinggal ditarik ya. Ini ubah di dalam bentuk rupiah. Oke, ini udah diubah jadi rupiah. Kemudian untuk pajaknya PPh 10%-nya itu sama dengan PPh gaji kotor dikali dengan 10%. Gaji kotor berarti di sini ya G6 dikali dengan 10%. Enter. Nah, ini tinggal ditarik. Mungkin kita lanjutkan saja dulu. Ini juga untuk honor bersih itu gaji kotor dikurang dengan PPh 10%, berarti sini sama dengan gaji kotor dikurang dengan PPh 10%. Ini hasilnya. Oke, kemudian terakhir untuk total pembayaran honor sama dengan sum ya, kita gunakan fungsi sum. Buka kurung, kemudian blok datanya dan tab. Ini hasilnya. Saya ubah jadi rupiah ya. Oke, sudah. Nah, untuk yang VLOOKUP, nah ini contohnya. Ya, bedanya tadi kalau VLOOKUP datanya disajikan dalam bentuk horizontal, sedangkan untuk VLOOKUP datanya itu disajikan dalam bentuk vertikal, ya. Sehingga bisa dikatakan judul kolomnya itu berada di atas, ya, kemudian datanya berada di bawah. Ya. Nah, mungkin langsung saja kita cobakan. Perbedaannya hanya penggunaan fungsi, ya. Lebihnya sebenarnya hampir sama. Itu untuk kasusnya ini yaitu laporan sewa kamar, ya. Untuk mencari jenis kamar kita gunakan fungsi VLOOKUP karena datanya disajikan dalam bentuk vertikal atau dari atas ke bawah. Nah, ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita tandai mana data sumber yang akan kita cari tersebut. Ini di C6, koma, kemudian kita blok mana data yang akan kita cari, ya, berdasarkan tabel. Ini di blok semuanya, kemudian kita tahan dengan tekan F4 di keyboardnya, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian koma, kemudian untuk mencari jenis kamar kita bisa lihat di sini dia berada di kolom keberapa, ya. Nah, untuk mencari jenis kamar itu berada di kolom kedua, ya. Kalau kode kamar itu ya kode kamar itu di kolom pertama, jenis kamar itu di kolom kedua. Sedangkan untuk harga sewa itu di kolom ketiga. Berarti di sini koma 2, 0, ya. Itu kurung. Oke. Ini harga sewa sama dengan juga menggunakan VLOOKUP, buka kurung, data sumbernya atau kondisinya, koma, kita blok tabel bantu, kemudian tahan dengan F4, koma, harga sewa itu berada di kolom ketiga, berarti di sini 3, 0. Kemudian tutup kurung, ya. Nah, ini nanti bisa diubah dalam bentuk rupiah. Oke. Kemudian untuk total biaya, nah kita bisa lihat di sini harga sewa dikali lama menginap, ini sama dengan ini tadi ya. Harga sewa dikali lama menginap. Kemudian pajak hotel itu 15% ya dari total biaya. Ya, total biaya dikali 15%. Kemudian untuk total bayar itu sama dengan ya total biaya dikurang pajak. Oke, kemudian untuk total pembayaran sewa itu sama dengan sum, gunakan fungsi sum. Ini hasilnya. Nah, ini tinggal kita ubah dalam bentuk rupiah. Oke, ini hasilnya. Ya, jadi perbedaannya kalau VLOOKUP dia untuk tabel bantunya datanya itu posisinya harus vertikal, ya. Sedangkan untuk VLOOKUP data bantunya itu untuk posisi tabelnya itu harus horizontal, ya. Bisa dikatakan tabel ini harus ada. Kalau tidak ada berarti kita tidak bisa menggunakan fungsi VLOOKUP atau VLOOKUP. Oke, untuk kali ini saya rasa cukup. Mungkin silakan dicobakan untuk menyalin fungsi-fungsi yang ada pada praktikum kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.